Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Seseorang harus mengakui bahwa Golden Foundation Armor dapat berdiri di tingkat epik tanpa keraguan. Selama periode istirahat ini, armor Yayasan Emas Long Hao Shen mengubah sejumlah besar esensi cahaya menjadi energi spiritual. Pada saat ini, dia baru saja mulai berkultivasi, dan segera dapat mentransfer sejumlah besar energi spiritual untuk melengkapi tubuhnya sendiri. Tidak lama kemudian, lebih dari 30.000 energi spiritual kembali ke tubuhnya. Hanya saja karena kondisinya yang lemah, dia masih membutuhkan waktu istirahat. Dengan lompatan, Long Hao Shen meregangkan tubuhnya dengan kekuatan. Meskipun kondisi kelemahannya tidak nyaman, kegembiraannya dari membantai Dewa Iblis membuatnya dalam suasana hati yang sangat baik. Demon God of Clear Visions Demon God Crown masih berkeliaran di lantai pertama Tower of Eternity, tetapi semua esensi kegelapan mengering, sampai-sampai tidak ada setitik noda darah pun yang tersisa di sekitar tubuhnya. Menara keabadian bahkan mendistribusikan sejumlah besar esensi cahaya ke arah Long Hao Shen untuk diserap. Omong-omong, itu juga pemenang. Jiwa Dewa Iblis adalah hadiah besar untuk menara. Tidak terburu-buru untuk mengambil mahkota Dewa Iblis itu, Long Hao Shen menutup matanya, dan terhubung melalui kontrak darahnya ke Hao Yue. Yang terakhir sudah diambang berkembang. Jika dia bisa mendapatkan energi dari mahkota Dewa Iblis, itu pasti akan sangat bermanfaat untuk proses evolusinya. Dalam kilatan ungu, Hao Yue muncul kembali di dalam menara keabadian. Karena fusi sebelumnya dia dengan Long Hao Shen, dia memiliki ekspresi yang sangat lelah. Hao Yue, kamu bisa menyerapnya. Long Hao Shen menunjuk ke mahkota Dewa Iblis di langit. 5 kepala besar Hao Yue segera dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Little Light mengangkat kepalanya, dan menyemburkan cahaya ungu tipis ke arah mahkota Dewa Iblis. Segera, mahkota yang mengamuk itu menjadi tenang, dan diserap di depan cahaya kecil dalam sekejap mata. Little Light membuka mulutnya lebar-lebar, menelannya di dalam. Sementara itu, Hao Yue menyebarkan pemikiran ini ke Long Hao Shen, Tuan, saya tidak dapat menyerapnya untuk saat ini. Setelah saya pulih ke kondisi optimal saya akan membutuhkan bantuan Anda. Secara alami, dia mengerti arti di balik kata-katanya. Setelah membuat terobosan, Hao Yue membutuhkan perlindungannya. Setelah mempelajari pelajaran dari pengalaman sebelumnya, Hao Yue menahan diri, di ambang evolusi, mencoba mengurangi waktu evolusi semaksimal mungkin. Tapi itu masih berbahaya sampai batas tertentu. Itulah sebabnya memiliki perlindungan Long Hao Shen secara alami adalah yang terbaik. Oke, ketika kekuatan saya diisi ulang, saya akan segera membantu Anda menyelesaikan evolusi Anda. 5 kepala Hao Yue digosokkan ke Long Hao Shen dengan lembut. Tepat pada saat itu, mata emas Little Light langsung terlihat takjub. Kepalanya yang besar berkumpul menuju Long Hao Shen membuka mulut mereka dan menjulurkan lidah merah muda ke depan. Long Hao Shen berpikir Hao Yue ingin menjilatnya dan segera turun sambil tertawa. Tapi dengan sangat cepat, ekspresinya berubah menjadi terkejut, melihat permata berkilauan dan tembus pandang di mulut Little Light. Di dalamnya, gelombang biru gelap samar berkelap-kelip. Ini, Long Hao Shen menatap Hao Yue dengan bingung. Little Light tidak segera menjawab, menggumamkan beberapa mantra. Jejak cahaya mendarat di tubuh Long Hao Shen, dan dalam sekejap cahaya, Yating yang lelah ditarik keluar dari tubuh Long Hao Shen oleh jejak cahaya. Hao Yue memiliki kemampuan seperti itu. Long Hao Shen terkejut. Melihat Hao Yue, Yating masih memiliki beberapa ketakutan, tapi dia dengan sangat cepat berseru saat melihat permata itu di lidah Hao Yue. Apakah kamu memberikan ini padaku? Terima kasih Hao Yue. Yating mengambil batu halus di tangannya tanpa syarat, dengan penuh semangat bergerak mendekati kepala besar Little Light, dan memberikan ciuman ke dahinya. Karena atribut cahayanya, Yating adalah yang paling dekat dengan cahaya kecil di antara kelima kepala Hao Yue. Yating, benda apa itu? Long Hao Shen bertanya dengan heran. Yating menjawab, seharusnya orang jahat itu sebelumnya. Aku benar-benar gatal untuk mengasimilasinya. Guru, saya bisa, tampaknya mampu membangkitkan evolusi kompor Sein spiritual. Long Hao Shen sangat gembira, kalau begitu kamu harus mengasimilasinya sesegera mungkin. Jadi Crocel benar-benar meninggalkan hal yang bagus. Long Hao Shen memiliki ketakutan besar yang tersisa untuk kemampuan itu tarikan surgawi Clear Vision. Jika kompor Sein spiritual bisa mendapatkan kemampuan serupa,
tanpa diragukan lagi akan sangat meningkatkan operasi masa depan kelompoknya di wilayah iblis. Yating tertawa gembira, "Terima kasih Tuan." Setelah itu, dia segera berubah menjadi cahaya yang berkedip-kedip, menghilang kembali ke dalam tubuh Hao Shen. Hao Yue mengangguk ke Long Hao Shen, berubah menjadi cahaya keunguan yang bergegas ke dunianya sendiri untuk beristirahat. Di ambang terobosan baru, dia perlu mengangkat tubuhnya ke kondisi optimal. Long Hao Shen sekali lagi memanggil 4 penjaga suci, menyuruh mereka merapikan tubuh Crocell, lalu ke-11 membekukan mayat itu. Karena takut akan kekhawatiran rekan-rekannya, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Membawa mayat Crocell, Eternal Melody berkedip dengan cahaya kemasan. Benteng Tenggara. Pada saat ini, suasana di salah satu dari 6 benteng besar ini tampak agak aneh. Pasukan iblis sudah mundur, hanya meninggalkan di luar benteng sejumlah besar mayat, banyak adalah manusia, tetapi kebanyakan mereka berasal dari iblis. Seperti dalam pertempuran sebelumnya, benteng Tenggara pada saat itu harus menyapu medan perang. Tapi hari ini tidak sama, langit sudah gelap, tetapi benteng itu terang benderang. Mereka memiliki pasukan yang cukup siap untuk itu, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menyapu medan perang. Keadaan iblis di kejauhan juga cukup rumit. Pasukan mereka sudah ditarik, tetapi 8 pilar Dewa Iblis tidak berpindah lokasi. Masih berkelap-kelip dengan cemerlang, kelompok 7 Dewa Iblis di bawah pimpinan Paimon menempel di dekat pilar mereka sendiri, memandangi benteng Tenggara dari jauh. Kedua pihak berdiri berlawanan dari jauh, tidak ada yang menunjukkan niat untuk mundur. Adegan ini diikuti karena hilangnya bersama Long Hao Shen dan Demon God of Clear Vision Crocell. Pada saat itu, ketika Crocell telah mengaktifkan tarikan surgawi Clear Vision pada Long Hao Shen, kepala kuil prajurit Qiu Yonghao menyadari situasi buruk dan segera meluncurkan serangan kekuatan penuh dari pusat kekuatan kuil pada iblis. Qiu Yonghao sudah menebak identitas Long Hao Shen, dan mau tidak mau menyerang dengan kekuatan penuh. Dalam hal tarikan surgawi Clear Vision berhasil, Long Hao Shen akan segera dikelilingi oleh 8 Dewa Iblis, yang hampir merupakan rute kematian tertentu. Tetapi ketika dia memimpin pusat kekuatan kuil prajurit untuk bertemu langsung dengan 7 Dewa Iblis, dia terkejut menemukan bahwa Crocell telah menghilang dari barisan mereka. Membuat asosiasi dengan cahaya dari tarikan surgawi Clear Vision yang sebelumnya terlihat, Qiu Yonghao langsung bingung, karena Paimon juga terlihat bingung. Oleh karena itu, seolah-olah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, iblis menarik pasukan mereka, dan Qiu Yonghao memimpin pusat kekuatan kuil prajurit kembali ke benteng, segera menanyakan kelompok Wang Yuan. Mereka jelas tidak akan memberitahunya tentang menara keabadian, hanya mengungkapkan bahwa Long Hao Shen memiliki peralatan teleportasi yang kuat, yang anehnya beresonansi dengan tarikan surgawi Clear Vision, melahirkan adegan tak terduga itu. Detailnya dihilangkan. Karena hubungan melalui rantai pengikat jiwa, Wang Yuan dan yang lainnya merasakan bahwa Long Hao Shen masih aman saat ini. Tapi dia sangat mungkin melawan Demon God of Clear Vision Crocell. Itu adalah Dewa Iblis peringkat 49, jadi mereka semua sangat tidak sabar. Untungnya pembagian vitalitas tidak terus berlanjut, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan cemas. Pergantian peristiwa yang tidak terduga tidak dapat ditentukan. Setelah Qiu Yonghao merenung dengan hati-hati, dia secara alami tidak akan mundur seperti itu. Han Yu hanya menyebut kepala Ksatria Saint Knight sementara Yayasan Emas dan tidak menyebut nama Long Hao Shen, tetapi Qiu Yonghao yang efisien menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dewa Iblis itu sama, Crocell telah menghilang bersama Ksatria musuh, dan karena benteng Tenggara tidak diselimuti kegelapan, mereka bisa menonton lebih jelas daripada manusia. Juga, mereka hanya bisa menunggu tanpa informasi tentang situasinya. Waktu berlalu menit demi menit. Paimon sesekali menoleh ke arah pilar Dewa Iblis Paimon, hanya untuk melihatnya berkedip tanpa jeda, dalam stimulasi total. Ini berarti Crocell sedang bertarung, dan di tempat di mana kekuatan pilar Dewa Iblis tidak bisa dipinjam. Selama pilar Dewa Iblis masih menyala, Crocell pasti masih hidup. Angel Demon God Paimon dan Demon God of Clear Vision Crocell memiliki hubungan yang sangat baik. Dan khususnya, dialah yang menginstruksikannya untuk menggunakan tarikan surgawi Clear Vision. Sangat cemas, dia tahu bahwa kekuatan bertarung Crocell tidak banyak, tapi dia sangat menghargai kemampuan spesialnya. Dengan bantuan teknik penglihatan jelas Crocell,
mereka dapat diselamatkan dari banyak upaya baik itu mengenai penyebaran pasukan mereka atau menemukan serangan mendadak musuh. Saat kedua belah pihak menjadi semakin cemas karena mereka terus menunggu konfirmasi bahwa pihak mereka sendiri baik-baik saja, sebuah perubahan terjadi. Kilatan pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis penglihatan jelas Crossel tiba-tiba dipercepat, dengan frekuensi yang sangat keras yang menarik perhatian kedua belah pihak. Qiu Yonghao membuka matanya lebar-lebar. Apa yang paling dia takuti adalah melihat Crossel kembali dengan selamat. Long Hao Shen telah tewas dalam pertempuran. Atau mungkin Crossel akan muncul bersama Long Hao Shen di sisi iblis. Jadi dia sudah mengirimkan ke pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit agar bersiap kapan saja untuk terburu-buru lagi. Paimon juga tercengang. Pikirannya sangat berlawanan dengan Qiu Yonghao. Fluktuasi parah dari pilar Dewa Iblis membuktikan bahwa Crossel mengalami pertempuran yang sulit. Tetapi karena itu terjadi di ruang lain, dia tidak punya cara untuk membantu. Atmosfer iblis dan manusia menjadi sangat tegang, dan tepat pada saat itu, pilar Dewa Iblis dari Demon God of Clear Vision Crossel tiba-tiba menyala dengan kecemerlangan penuh, cahaya mencolok yang dapat dirasakan dengan jelas bahkan dari benteng tenggara. 7 pilar Dewa Iblis lainnya segera bersembunyi di balik kecemerlangan mereka sendiri. Itu. Tepat ketika Qiu Yonghao bersiap untuk pergi kapan saja, pilar Dewa Iblis yang tiba-tiba berkedip itu langsung punah dan tanpa peringatan. Semua cahaya menghilang darinya, tampaknya telah menjadi prasasti yang benar-benar biasa. Melihat pilar Demon God of Clear Vision kehilangan semua cahayanya, momentum kedua belah pihak berubah drastis, dan pembangkit tenaga listrik mereka semua tak bernyawa. Setelah beberapa saat terlihat membosankan, malaikat iblis dewa segera menemukan itu tak terbayangkan. Dia benar-benar tidak percaya Ksatria Yayasan Emas telah benar-benar membunuh Crossel, bahkan jika dia kehilangan banyak kekuatan karena menggunakan tarikan surgawi Clear Vision. Dia memiliki cadangannya sendiri dan seharusnya berakhir tanpa menderita banyak kerusakan. Ksatria Yayasan Emas biasanya hanya di langkah ke-8, jadi bagaimana jika itu satu di langkah ke-9? Kekuatan Crossel sangat jelas terlihat di matanya. Mengandalkan kemampuan Clear Vision, hampir tidak mungkin baginya untuk dikalahkan oleh lawan dari budidaya yang sama, kecuali jika musuh memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Tapi dalam pertempuran sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Long Hao Shen pasti seorang ksatria dari langkah ke-8. Di sisi lain, Qiu Yonghao juga terlihat tidak percaya, tetapi perbedaan dari Paisen adalah ketidakpercayaannya sebagian besar dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan iblis, dia jelas tahu arti dari cahaya pilar Dewa Iblis yang akan punah. Itu berarti kematian Dewa Iblis yang terikat dalam pertempuran. Ini hanyalah berita terbaik yang bisa mereka dapatkan. Untuk sesaat, Qiu Yonghao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Dewa Iblis dengan penglihatan jelas Crossel telah mati dalam pertempuran. Setelah menerima pemberitahuan ini, seluruh benteng tenggara segera berubah menjadi lautan kesenangan. Suara sorakan naik dan turun berturut-turut, dan meskipun para pejuang sangat lelah, semangat mereka dibangunkan oleh berita itu. Dan untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik dari kuil prajurit semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya rekan Long Hao Shen yang tidak bisa tersenyum pada situasi ini. Dewa Iblis penglihatan jelas Crossel pasti dibunuh oleh Hao Shen, tapi Hao Shen belum diangkut kembali. Jika bukan karena fakta bahwa hubungan dengannya melalui rantai pengikat jiwa masih ada, dan bahwa dia tidak menunjukkan lebih banyak bekas luka, mereka akan lebih cemas. Sekarang mereka hanya bisa terus menunggu. Setelah waktu yang singkat dari ketidakpercayaan total, Paimon secara bertahap menjadi tenang. Orang bisa membayangkan dengan baik apa pukulan kepunahan pilar Dewa Iblis bagi iblis. Pada saat ini, bahkan untuk melakukan pembalasan, ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang. Dia hanya bisa memberikan perintah mundur. Baru pada saat itulah Qiu Yonghao memberi perintah untuk menyapu medan perang, karena pertempuran untuk sementara telah berakhir. Tetapi permusuhan antara iblis dan manusia semakin dalam. Qiu Yonghao bergegas terbang ke sisi Wang Yuan, bertanya dengan suara rendah, dia belum kembali. Wang Yuan mengangguk, melihat situasinya, kepala ksatria suci sementara seharusnya baik-baik saja. Hanya saja, dia bisa kembali kapan saja mulai sekarang, jadi kita harus menunggu di sini untuk kepulangannya. Waktu penantian mereka berlangsung selama 1 jam penuh. Kemudian daerah di mana Long Hao Shen menghilang dalam cahaya berkedip menyala,
dan dia muncul sambil membawa mayat Crossel. Baru saat itulah sisa dari pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64 benar-benar bersorak. Dengan nyaman menyerahkan mayat Crossel kepada Lin Xin, dia dengan hormat menyapa Qiu Yonghao, kepala ksatria suci sementara, ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Qiu Yonghao tertawa, sebagai salah satu dari kami, mengapa kamu berdiri di upacara seperti itu? Apakah Anda pikir saya tidak bisa mengenali Anda karena topeng emas ini? Saya benar-benar tidak berharap Anda tumbuh begitu cepat. Aku benar-benar menyesal karena tidak memaksamu menahanmu di sini saat itu. Jika dia tidak bisa mengenali identitas Saint Nighthead ini setelah mendengar suara Long Hao Shen, dia akan hidup lebih dari 100 tahun untuk apa-apa. Long Hao Shen menjawab dengan sedikit canggung, Kepala kuil, Anda terlalu memperhatikan saya. Qiu Yonghao melihat mayat beku di tangan Lin Xin. Apakah kamu benar-benar membunuh Dewa Iblis penglihatan jelas sendirian? Long Hao Shen menunjukkan senyum pahit, itu tidak bisa dianggap duel. Hanya saja, itulah salah satu rahasia junior ini. Qiu Yonghao menjawab, oke, mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Beristirahatlah dengan baik di kuil prajurit kami untuk saat ini, dan kemudian saya akan mengadakan resepsi penyambutan untuk kalian. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bantuan asli Long Hao Shen dari kuil prajurit, dan bagaimana Qiu Yonghao menganggapnya penting, kontribusi besar yang dia buat pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai kepala ksatria suci sementara membuat Qiu Yonghao menerimanya secara pribadi. Dibandingkan dengan kuil penyihir, kuil prajurit menyambut kelompok Long Hao Shen dengan lebih hangat, mengatur tempat tinggal berperabotan bagus untuk mereka. Qiu Yonghao bahkan secara pribadi memimpin petinggi dari kuil prajurit untuk mengadakan makan malam penyambutan sehari setelah istirahat Long Hao Shen. Dalam praktiknya, misi yang disebutkan dalam surat dari Long Tianying yang diserahkan dari Long Hao Shen ke Qiu Yonghao sudah selesai. Membunuh Dewa Iblis dari langkah ke-9 seperti Crossel memberinya 1 juta poin kontribusi. Dan Qiu Yonghao tidak pelit, karena kematian Crossel dianggap sangat penting oleh kuil prajurit. Dia secara khusus menghadiahinya dengan 500.000 poin kontribusi. Pada saat ini, bahkan Long Hao Shen telah kehilangan hitungan poin kontribusi yang tersimpan di dalam ubinnya. Tapi dia bisa yakin bahwa ini adalah angka astronomis. Sudah 3 Dewa Iblis mati satu demi satu dari tangannya, dan kematian Blazing Lion Demon Andromalius terkait erat dengannya. Ini bisa disebut masalah keberuntungan, tetapi juga masalah kekuatan. Kematian salah satu dari 72 Dewa Iblis dalam pertempuran dan tanpa pengambilan mahkota Dewa Iblisnya akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperoleh kembali selama 10 tahun. Ini benar-benar pukulan langsung bagi Iblis. Setelah membunuh Demon God of Clear Vision, Long Hao Shen bertanya pada dirinya sendiri apakah kontribusi yang dia berikan untuk Benteng Tenggara sudah cukup, dan menyimpulkan bahwa mereka dapat segera pergi dari Benteng Tenggara untuk terus mengumpulkan yang lain. Tapi Long Hao Shen tidak terburu-buru sama sekali, karena dia memiliki masalah penting lain untuk ditangani sebelum itu, dan masalah ini akan membutuhkan memfokuskan waktunya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Mungkin karena kematian Crossel menimbulkan kerusakan tinggi pada iblis, tetapi mereka tampaknya telah berhenti dan tidak terus melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Dalam 7 hari ini, Long Hao Shen mengalami teror dari kemampuan teknis yang disebut pengorbanan. Kemampuan ini memberinya kekuatan untuk mengalahkan Crossel, tetapi juga, dia sangat lemah dan membutuhkan waktu 7 hari untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Pengalaman dalam melawan Dewa Iblis menjadi sangat penting. Long Hao Shen dengan cermat menceritakan seluruh proses kepada timnya, termasuk Zhang Fangfang dalam kelompok. Wang Yuan memberitahunya tentang berapa banyak pengorbanan Zhang Fangfang untuknya. Kapten ini telah kehilangan pasukan perburuan iblisnya bisa dikatakan telah mendapatkan kepercayaan penuh dari kelompok Long Hao Shen. Keadaan Zhang Fangfang tidak sama dengan Li Xin karena dia sekarang sendirian di dunia ini. Menjadi seorang ksatria, dia bisa menyebut dirinya riang, jadi setelah berdiskusi, Long Hao Shen memutuskan untuk sementara membiarkannya masuk ke pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Meskipun melebihi batasan pasukan perburuan iblis, ini adalah pilihan yang dibuat sendiri oleh Zhang Fangfang. Long Hao Shen hanya harus tidak melapor ke menara misi pasukan perburuan iblis tentang aspek khusus dari tim mereka. Dia juga tidak khawatir di sisi kuil ksatria,
karena dia sekarang adalah kepala ksatria suci sementara yang dapat memindahkan ksatria kuil untuk mengikutinya tanpa perlu melapor kepada siapapun. Apakah semua orang siap? Long Haoshan melihat yang lain berdiri di sampingnya. Pada saat ini semua orang sepenuhnya mengenakan pakaian bela diri. Setelah melewati seminggu istirahat, Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang sudah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia sangat bersemangat dan roh pembunuhnya yang dingin menghilang. Dibandingkan dengan 2 tahun lalu, kultivasi, tekad, dan tubuhnya telah matang. Zhang Fangfang agak tertutup. Wataknya yang tenang adalah sesuatu yang Long Haoshan sendiri simpulkan bahwa dia tidak memilikinya. Bagaimanapun, karena perbedaan usia, Zhang Fangfang memiliki fondasi yang lebih kokoh. Menanggapi pertanyaan Long Haoshan, semua orang mengangguk. Pada saat ini, mereka membentuk lingkaran di sekitar Long Haoshan, siap untuk dilemparkan ke dalam pertempuran kapan saja. Long Haoshan menyatakan, Hao Yue akan menjalani evolusi lain, sangat mungkin melahirkan kepala keenam. Meskipun evolusi sebelumnya berjalan sangat lancar, kami masih tidak bisa menurunkan kewaspadaan kami. Ayo mulai. Mengkonfirmasi penerimaan orang lain, mata Long Haoshan berkedip dalam cahaya keemasan, mengaktifkan melodi abadi, dan memimpin semua orang di dalam menara keabadian. Kemudian dia memindahkan dirinya melalui perjanjian darahnya dengan Hao Yue. Hari itu ketika dia melawan Demon God of Clear Vision Crossel, Long Haoshan menemukan bahwa Hao Yue sudah diambang evolusi. Dengan kemajuan yang dia buat berkat mahkota Dewa Iblis Crossel, dia pasti tidak akan kesulitan berevolusi. Tapi pada saat itu, dia bisa merasakan dari perasaan Hao Yue bahwa evolusi kali ini tidak akan semulus saat kepala kelimanya keluar. Itu sebabnya Long Haoshan sementara berhenti di jalur Gunung Tenggara, sehingga kekuatannya pulih total. Perhatian pertama adalah membantu Hao Yue menyelesaikan evolusinya sebelum merencanakan langkah mereka selanjutnya. Tanpa perlu penjelasan dari Long Haoshan, rekan-rekannya memahami pentingnya evolusi Hao Yue. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hubungan dekat antara Hao Yue dan Haoshan, kemampuannya untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis saja seperti senjata pembunuh di tangan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Dalam kilatan cahaya ungu, Long Haoshan muncul kembali di dunia kegelapan dan api itu. Hao Yue, seperti sebelumnya, berada di dalam gua, dan kedatangan Long Haoshan membuatnya sangat bersemangat. 5 kepalanya yang besar segera mengungkapkan kasih sayang mereka, dan sepasang sayap besar di punggungnya menyebar. Saat tubuhnya menjadi lebih besar, Hao Yue menjadi lebih berani dan lebih kuat. Meskipun budidayanya hanya di puncak langkah ke-7, Long Haoshan merasa bahwa kekuatan sejati Hao Yue jauh dari sesuatu yang begitu sederhana. Hao Yue, apakah kamu sudah selesai membuat persiapan? Long Haoshan menggosok kepala Hao Yue saat dia bertanya. 5 kepala yang dipimpin oleh Little Light mengangguk, penuh kegembiraan, tetapi tampaknya cukup gugup. Tenanglah, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu dengan baik. Long Haoshan menghiburnya. Hao Yue mengirimkan pemikiran ke Long Haoshan, meminta untuk dibawa keluar gua untuk menjalani evolusinya. Meskipun ini aneh, Long Haoshan tidak banyak bertanya. Hao Yue pasti punya alasan sendiri untuk melakukan itu.